Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini tentang cuaca, kita akan membahas bersama saya Fajrudatul Iktiran dengan NIM 2611816. Pengertian cuaca, ada yang tahu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca terjadi di lapisan troposfer, yaitu atmosfer yang paling tipis dan paling rendah. Troposfer berada pada ketinggian sekitar 10 km di atas permukaan bumi diukur dari khatulistiwa. Lapisan ini semakin menipis di daerah kutub utara dan kutub selatan. Jenis-jenis cuaca. Yang pertama ada cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya, hujan tidak akan turun saat cuaca mendung. Angin bertiup semilir. Pada saat siang hari, terlihat awan yang berbaris tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih. Saat matahari muncul dan tenggelam, terlihat warna merah serta kuning cerah. Saat malam hari terlihat bintang tersebar di langit. Yang kedua, cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi sehingga akan sangat kering dan panas. Yang ketiga, cuaca berawan. Ketika langit ada beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Yang keempat, cuaca sejuk atau dingin. Suatu daerah akan merasa cuaca sejuk jika humiditas udara tinggi, angin bertiup sangat cepat, dan suhu udara rendah. Yang kelima, cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Dan yang terakhir yaitu cuaca berangin. Angin berhembus dengan cepat sehingga benda-benda yang berhamburan apabila angin bergerak sangat cepat dan lebat, pohon dan wisma dapat rubuh. Kemudian unsur-unsur cuaca. Unsur yang pertama itu suhu atau temperatur. Suhu dapat didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda. Panas bergerak dari sebuah benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah. Benda dingin berarti suhu rendah, sementara berbagai tingkat suhu yang lebih tinggi disebut sebagai hangat atau panas. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas adalah termometer. Pengukuran biasanya dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang kedua, radiasi matahari. Radiasi yang dipancarkan matahari walaupun hanya sebagian kecil yang diterima permukaan bumi merupakan sumber energi utama untuk proses-proses fisika atmosfer. Proses-proses fisika atmosfer tersebut menentukan keadaan cuaca dan iklim. Udara timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Ketiga, awan. Banyak sedikitnya awan, ketebalan awan mempengaruhi panas yang diterima bumi. Makin banyak atau makin tebal awan, semakin sedikit panas yang diterima bumi. Yang keempat, tekanan udara. Tekanan udara bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanan udaranya. Tekanan udara pun bervariasi dari waktu ke waktu. Variasi ini umumnya disebabkan oleh suhu udara. Pada saat tekanan udara tinggi, cuaca biasanya kering dan keras, cerah. Sebaliknya, saat udara naik menyebabkan terjadi daerah tekanan rendah. Cuaca biasanya basah dan berawan. Kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air di udara yang terdiri dari kelembaban mutlak, kelembaban nisbi atau relatif, maupun defisit tekanan uap air. Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air per satuan volume. Kelembaban relatif adalah
membandingkan kandungan tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya. Kelembaban udara umumnya lebih tinggi pada malam hari. Angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Unsur-unsur cuaca yang terakhir adalah hujan atau curah hujan. Hujan atau curah hujan adalah suatu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Hasil akhir dari perpaduan unsur-unsur cuaca adalah hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan hanya karena satu tipe gerakan udara, melainkan oleh gabungan dari beberapa tipe pergerakan udara. Pengukuran unsur cuaca, penyinaran matahari dan alat ukurnya. Nah, ini contoh alat ukur penyinaran matahari. Penyinaran matahari sering ditempatkan pertama dalam kaitan pembahasan unsur cuaca dan iklim. Pergerakan utama dinamika cuaca dan iklim adalah radiasi matahari yang sampai ke bumi, yang menyebabkan suhu udara berubah. Campbell stroke terdiri dari bola gelas pejal dengan diameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa dan pièce berisi skala waktu untuk jejak pembakarannya. Nah, ini contoh Campbell stroke, alat untuk mengukur penyinaran matahari. Prinsip kerja alat ukur lama penyinaran matahari ini cukup sederhana. Saat sinar matahari mengenai bola gelas tersebut, sinar matahari akan difokuskan hingga mampu membakar pièce yang ada di bawahnya. Panjang jejak yang terbakar pada pièce mengidentifikasikan lamanya penyinaran matahari yang sampai ke permukaan bumi. Satuan lama penyinaran matahari dalam jam dan dalam persen. Yang kedua, suhu udara dan alat ukurnya. Nah, suhu udara diukur menggunakan termometer dengan satuan derajat Celcius. Khusus Amerika Serikat menggunakan satuan Fahrenheit untuk satuan suhu udara. Menurut WMO, suhu udara adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang terkena udara langsung, namun terhindar dari radiasi langsung matahari. Suhu merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan derajat panas suatu benda. Suhu juga akan menentukan wujud suatu zat, apakah akan berbentuk cair, padat, atau gas. Nah, pasti bingung kenapa ini ada 4 termometernya. Nah, termometer yang pertama ini yaitu termometer bola kering untuk mengukur suhu udara biasa. Yang kedua, yang ini yaitu termometer bola basah untuk mengukur suhu titik embun. Dan yang ketiga, yang ini yaitu termometer maksimum untuk mengukur suhu tertinggi dalam satu hari. Yang terakhir, yang keempat, termometer minimum untuk mengukur suhu terendah dalam satu hari. Nah, dalam suatu pengamatan suhu udara, termometer ini diletakkan di sebuah sel pelindung. Nah, ini dimasukkan seperti sangkar meteorologi setinggi 120 cm. Fungsinya adalah untuk mencegah radiasi matahari langsung mengenai termometer tersebut. Yang ketiga, kelembaban udara dan alat ukurnya. Kelembaban udara umumnya digunakan adalah kelembaban relatif yang menyatakan perkembangan tekanan uap dan tekanan uap air jenuh. Yaitu alat untuk mengukur kelembaban udara, hygrometer. Hygrometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan kelembaban atmosfer yang mana dapat menunjukkan kelembaban yang relatif. Maksud dari relatif ini adalah persentase dari kelembaban udara, kelembaban mutlak. Alat ini hanya bisa digunakan untuk mengukur cuaca yang umum saja, yaitu kering dan basah.
Kemudian tekanan udara dan alat ukurnya. Alat ukur cuaca dan iklim untuk tekanan udara adalah barometer. Barometer ditempatkan dengan ketinggian 120 cm pada suatu ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Satuan tekanan udara yang dipakai adalah milibar. Barometer paling awal digunakan adalah barometer jenis raksa. Seiring regulasi pengetatan penggunaan air raksa, maka sekarang alat ukur tekanan udara menggunakan barometer digital. Ini barometer digital dan ini barometer air raksa. Arah angin dan alat ukurnya. Umumnya, kecepatan angin akan bertambah mengikuti ketinggian. Agar kondisi angin pada tempat yang berbeda dapat dibandingkan, maka ditetapkan standar ketinggian yang sama dalam pengukuran angin permukaan, yaitu pada ketinggian 10 meter. Alat ukur angin menggunakan anemometer. Anemometer terdiri dari dua bagian, yaitu wind pane dan cube counter. Wind pane berfungsi untuk menentukan arah dari mana angin berhembus dalam derajat atau mata angin. Jika arah angin disebut timur, artinya angin berhembus dari timur menuju barat. Kemudian cube counter berfungsi untuk mengukur kecepatan angin. Semakin cepat putaran cube counter, berarti kecepatan angin semakin tinggi. Curah hujan dan alat ukurnya. Banyaknya hujan yang terukur saat pengamatan hujan disebut curah hujan. Pada dasarnya, curah hujan merupakan perbandingan volume air hujan dengan luas alasnya. Nah, alat ukur unsur cuaca dan iklim untuk curah hujan adalah penakar hujan yang terdiri dari penakar hujan tipe observatorium atau PHOBS dan penakar hujan otomatis atau PH-Hellman. PHOBS merupakan alat ukur curah hujan manual dengan menggunakan gelas penakar. Adapun PH-Hellman adalah alat ukur curah hujan secara otomatis dengan menghasilkan grafik curah hujan pada kertas bias. Data yang dihasilkan alat penakar curah Hellman antara lain waktu terjadinya hujan, periode hujan, dalam jam, intensitas curah hujan, milimeter atau menit atau milimeter per menit atau milimeter per jam, jumlah curah hujan. Perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca atau perkiraan cuaca dalam bahasa sehari-hari disebut ramalan cuaca, adalah penggunaan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi pada masa datang untuk suatu tempat tertentu. Bangsa Babilonia tercatat telah melakukan perakiraan cuaca sejak 650 sebelum Masehi. Dua orang yang dianggap sebagai pelopor perakiraan cuaca sebagai ilmu adalah Francis Beaufort dan Robert Fitzroy. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.